Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mungkin sekaligus dua bab ya mengenai titrimetri dan spektrofotometri. Oke, titrimetri itu kalau nama lainnya itu adalah volumetri ya. Ini masih digunakan di dalam lingkup industri, terutama industri obat ataupun makanan, karena memang metode ini suatu metode yang cukup presisi, di mana titrimetri ini biasanya itu untuk menentukan atau menganalisis kuantitatif, mengukur kadar, terutama untuk konsentrasi zat tertentu atau senyawa tertentu yang dianalisis. Misalnya kita ingin mengetahui berapa konsentrasi asam cuka yang beredar misalnya di pasaran seperti itu bisa digunakan dengan menggunakan titrimetri, ataupun juga kita bisa melihat kadar-kadar atau kuantitatif dari beberapa senyawa-senyawa obat. Nah, ini volumetri atau titrimetri ini masih digunakan. Nah, di dalam titrimetri ini nanti komponennya apa saja yang digunakan. Kalau di dalam nanti praktikumnya itu yang digunakan itu menggunakan biuret, ya, biuret. Kemudian larutan yang digunakannya ada yang disebut dengan larutan baku dan ada larutan standar. Kenapa? Karena memang nanti tujuan dari titrimetri atau volumetri ini adalah menghitung kadar dari zat analit. Kadarnya ini berupa apa? Berupa konsentrasi seperti itu ya. Bisa konsentrasi kan, terutama sih lebih ke konsentrasi seperti itu. Nah, ini tadi larutan bakunya nanti diteteskan dari biuretnya ya, seperti itu. Kemudian, nah, jadi biasanya untuk yang titrimetri ini prosesnya disebut dengan titrasi atau menitrasi ya. Kalau larutan baku itu yang diteteskan itu disebut titran ya. Kemudian ada istilah lain di dalam titrasi atau titrimetri ini ada yang disebut dengan titik ekivalen, di mana titik ekivalen ini yang suatu keadaan di mana bahwa konsentrasinya itu sudah tercapai, jadi bisa dihitung seperti itu. Nah, nanti apakah langsung dihitung dari warna atau apa? Tidak, nanti ada masuk ke dalam perhitungan atau perumusan seperti itu. Makanya berapa nanti volume titran yang digunakan atau yang di sana yang habis digunakan dalam proses titrasi tersebut. Kemudian pengamatan lainnya adalah bahwa di dalam titrimetri ini nanti ada yang bisa dilihat perubahan warnanya apabila yang namanya titik ekivalen itu sudah tercapai, yaitu dengan adanya perubahan warna. Kalau misalnya menggunakan indikatornya phenolphthalein, ya jadi di dalam titrasi itu nanti ada zat pengukurnya atau bantuan lain, zat lain itu yang disebut dengan indikator. Indikator di sini untuk mengetahui titik akhir, sebenarnya titik ekivalen dan titik akhir itu tidak berbeda jauh gitu. Jadi kalau misalnya titik akhir sudah diketahui, berarti titik ekivalennya pun sudah diketahui seperti itu ya. Nah, biasanya indikator ini banyak sekali yang digunakan. Salah satunya adalah phenolphthalein, di mana kalau menggunakan titrasi dalam phenolphthalein itu nanti akan terlihat perubahan warna seperti warna pink atau merah muda ya, seperti itu. Oke, syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk proses analisis volumetri ini? Yang pertama adalah ini reaksinya berlangsung cepat. Makanya memang harus karena tadi dilihat bahwa titrasi atau titrimetri atau volumetri ini nanti kita akan melihat berapa volume dari titran atau larutan baku yang digunakan. Makanya memang prosesnya sangat cepat. Reaksinya sangat sederhana sehingga memang dia nanti bisa dinyatakan dengan persamaan reaksi, gitu ya. Kemudian adanya titik ekivalen yang tercapai baik secara kimia atau fisika. Kemudian ada penggunaan harus indikator. Nah, itu syaratnya ya, seperti itu.
Nah, ini contohnya kalau di dalam aplikasinya adalah untuk titrasi itu penentuan konsentrasi misalnya HCl melalui titrasi dengan penggunaan larutan bakunya adalah NaOH seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita mau menentukan larutan konsentrasi dari larutan asam, maka larutan bakunya yang digunakan adalah basa seperti itu ya. Ataupun sebaliknya, apabila kita akan mengetahui konsentrasi dari basa, maka larutan baku yang digunakan adalah asam, ya, dan seperti itu. Oke, nah kemudian kelebihan apa sih kelebihan yang bisa di kita dapatkan menggunakan atau menganalisis misalnya obat tertentu atau misalnya senyawa tertentu dengan menggunakan polimetri ini ketelitiannya sampai 1 bagian dalam 1000. Jadi cukup akurat ya seperti itu. Kemudian sederhananya cepat ini karena banyak pasti di lab-lab kimia atau di lab kimia farmasi pasti peralatannya itu gampang ditemui seperti itu ya. Apa saja yang digunakan nanti alatnya seperti biuret, pipet volume ya atau labu ukur seperti itu. Ada indikator yang digunakan juga ya seperti itu. Nah, jenis dari titrimetri itu ada beberapa jenis. Yang pertama kita berdasarkan reaksi kimianya. Ada 4 jenis. Yang pertama ada reaksi asidi alkalimetri atau reaksi asam basa ya. Kemudian ada titrasi reduksi oksidasi ya. Kemudian ada reaksi titrasi pengendapan atau presivitasi, kemudian ada reaksi pembentukan kompleks. Ya, biasanya ini kompleks ini digunakan untuk penganalisisan ion-ion logam gitu ya. Kemudian berdasarkan cara titrasinya ada titrasi langsung dan ada titrasi kembali. Berdasarkan jumlah sampelnya ada yang disebut dengan titrasi makro, yaitu apabila jumlah sampelnya itu dari 100 sampai 1000 mg, ada titrasi mikro apabila sampel nanti yang dianalisisnya itu 10 sampai 100 mg dan ada titrasi mikro ya 100 sampai 10 mg. Ya. Nah, nanti bagaimana cara menentukan kadar larutan? Nanti pada saat menghitung berapa konsentrasi dari larutan ini nanti akan menggunakan stoikiometri. Apakah dia berat per volume kah atau berat per berat seperti itu. Jadi tergantung nanti sampel yang digunakan, kemudian larutan baku yang digunakan. Nah, kemudian nanti apa namanya itu kadar larutannya yang pertama bisa menentukan molaritas karena ini konsentrasi ya, kita menggunakan konsentrasi. Ada juga nanti berapa konsentrasi misalnya dari asam yang dianalisis seperti itu. Kemudian, nah contoh seperti ini. Berapakah molaritas suatu larutan yang mengandung 6 gram NaCl dengan berat molekul 58,44 dalam 200 ml larutan. Ingat ya, kalau kalian membaca angka di belakang koma itu tidak boleh mengucapkan puluhan, tapi satuan yang disebutkan 58,44. Bukan 58,44 itu salah ya. Nah, bagaimana? Ini misalnya ini sudah ada nih ya dititrasi nih. Misalnya si sampelnya itu dititrasi, diketahui katanya mengandung 6 gram NaCl. Berapa konsentrasi dari si sampel NaCl ini konsentrasinya? Kita hitung aja. Berarti kalau untuk menghitung gram per mr ya, kalau karena di sini menggunakan BM berat molekul, maka BM-nya dikali volume. Nah, berarti kita ketahui bahwa molaritas atau konsentrasi dari zat yang dianalisis yaitu 0,513 molar ya. Nah, kemudian ada juga senyawa elektrolit ya yang dianalisis seperti asam asetat, asam format, asam karboksilat ini bisa dianalisis menggunakan titrasi atau titrimetri. Ya, konsentrasi bisa molaritas. Nah, kemudian ada juga yang namanya konsentrasi nanti yang diukur adalah formalitas. Tapi kebanyakan nanti konsentrasi yang diukurnya adalah kadar atau yang diukurnya dalam satuan molaritas. Itu bisa lewat aja contoh soalnya. Kemudian ada normalitas juga yaitu N ya. Ini ada normalitas
Kemudian, nah, eh, kemudian tadi dikatakan bahwa di dalam titrasi itu ada yang disebut dengan titik ekivalen. Nah, bagaimana cara penentuan titik ekivalen ini? Kalau misalnya mungkin kalau secara reaksi kita bisa menentukan, tapi kalau secara warna biasanya yang disebut dengan titik ekivalen itu kalau misalnya di dalam titrasi itu warnanya sudah warna yang di zat analitnya sudah mengalami perubahan menuju ke warna pink yang tidak berubah lagi, artinya dia sudah mencapai titik ekivalen ya. Seperti itu. Ini saya lewat aja yang ini ya. Kemudian ini nah, ini perhitungannya sih sebenarnya, Mbak. Ya. Kemudian tadi komponen lainnya yang pertama tadi penentuan kadar konsentrasi atau penentuan konsentrasi atau penentuan kadar. Yang kedua, komponen di dalam titrimetri itu ada titrimetri itu atau kolometri itu ada yang disebut dengan larutan baku atau larutan standar. Nah, ini larutan baku ini di mana si larutannya itu konsentrasinya sudah diketahui. Jadi nanti yang dimasukkan ke dalam buiret itu adalah larutan baku, itu konsentrasinya sudah diketahui. Seperti itu. Sementara zat analik yang dianalisis itu tidak diketahui. Makanya dengan titrasi ini kita bisa mengetahui berapa konsentrasi dari zat analit ya. Nanti di video tambahannya ada proses titrasinya itu bisa dilihat. Jadi zat analit yang diukurnya disimpan di mana, Bu? Yaitu zat analit yang diukur itu disimpannya di dalam labu ukurnya. Maaf, di dalam Erlenmeyer-nya gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada larutan baku itu ada dua jenis, ada yang primer dan ada sekunder ya. Ini jenisnya. Nah, biasanya yang digunakan itu yang primer sih ya, yang primer dulu seperti itu. Contoh yang baku primer ada kalium biktalat, kalium iodidat, ada logam Zn dan ada natrium karbonat anhidrat. Kemudian, nah ini cara penghitungan kadar. Nah, itu nanti tergantung nanti apa yang akan dihitungnya. Apakah dia berupa persen berat per berat? Kalau persen berat per berat, nanti ada ini rumusnya. Nah, misalnya seperti ini. Volume titran, konsentrasi titran, berat ekivalen. Tadi berat ekivalen itu tergantung. Berat ekivalen kalau dalam NaOH itu 1 berat ekivalennya. Ya. Kemudian kalau berat ekivalen itu gampang sih sebenarnya, tinggal searching pun misalnya di Google berapa sih berat ekivalen misalnya untuk NaOH atau misalnya untuk asam klorida, yaitu bisa kita cari gitu ya. Nah, kemudian berat ekivalen sama dengan berat molekul sampel dibagi dengan valensinya gitu ya. Nah, ini bagaimana cara menghitung dari konsentrasinya? Ini ada volume titran. Volume titran ini adalah misalnya di dalam biuret berapa volume titran yang habis pada saat dia menetes ke dalam Erlenmeyernya. Kemudian atau yang disebut dengan larutan bakunya tadi. Berapa mili atau berapa mili volume titran yang habis digunakan untuk titrasi. Kalau N-titran ini berapa konsentrasi dari larutan bakunya. Kemudian dikalikan dengan berat ekivalen, dibagi jumlah atau mili sampel dikali 1000. Ya, seperti itu. Nanti akan kita ketahui konsentrasinya berupa persentase berat per volume. Ya, gitu. Nah, di sini ada contohnya. Nih, sebanyak 250 mg serbuk mengandung asam salisilat. Dengan asam salisilat ini berat molekulnya 138,12 ditimbang secara seksama dilarutkan dalam 15 mili etanol 95% yang telah dinetralkan terhadap fenol LP. Ya, ini fenol LP itu jenis indikatornya fenol LP. Campuran selanjutnya ditambah 20 mili air dan ditritasi dengan NaOH 0,1 N. Natrium hidroksida. Berarti ini larutan bakunya. Larutan bakunya adalah NaOH ini menggunakan indikator merah fenol ini ya, indikatornya merah fenol. Sampai terjadi titik akhir dibutuhkan NaOH 0,1 N sebanyak 12,56. Nah, berarti volume titran yang habis dipakainya itu adalah 12,56. Berapa kadar asam salisilatnya? Ini penentuannya. Nah, ini kita lihat dulu ini penentuan berat ekivalennya. Ini kan asam salisilat direaksikan dengan NaOH ya.
Asam salisilatnya ini yang ada di dalam Erlenmeyer direaksikan dengan NaOH. NaOH ini yang ada di dalam biuret, maka dia akan menghasilkan garamnya, yaitu garam salisilat. Ini garam salisilat. Karena ada Na-nya atau natrium salisilat, ini garamnya. Dan H2O atau air. Nah, karena tiap 1 mol asam salisilat bereaksi dengan 1 mol, maka valensinya adalah 1, sehingga berat ekivalennya sama dengan berat molekulnya. Berapa? Karena tadi BM-nya adalah 138, berarti 138 dibagi 1 ya. Karena cuma 1 ekivalennya. Ya, seperti itu. Kalau ekivalennya 2 berarti 138 dibagi 2. Karena berat ekivalennya 1, karena tadi NaOH. Ya, berat ekivalennya 1 berarti berat molekul dibagi 1, makanya tetap ini 138,12. Makanya untuk menghitung kadarnya, nah ini kadarnya dalam persen berat per berat. Ya, ini adalah tadi apa? Volume titran. Volume titran ini yang NaOH yang habis digunakan berapa? 12,56 mili. Kemudian ini konsentrasinya 0,1 molar ya atau normalitas. Ini tadi apa ya? N apa M? 0,1 normalitas dikali dengan berat molekulnya. Bu, kenapa kok berat BM-nya kan tadi dibagi ekivalen? Iya. Tadi kan berat ekivalen itu sama dengan berat molekul dibagi ekivalennya, dibagi dengan valensinya. Valensi dari NaOH itu adalah 1. Ya, seperti itu. Valensi dari HCl 1 juga. Ya, kemudian seperti itu ya. Nah, ini makanya 138 dibagi 0,12 dibagi 1 ya hasilnya tetap segini. Dibagi dengan 250 mil. Ini apa? 250 mil ini. Itu adalah volume dari analitnya yang ada di dalam Erlenmeyer ya. Tinggal dikalikan 100%, hasilnya adalah 69,39%. Seperti itu ya perhitungannya. Kalau nanti tidak paham, boleh nanti ditanyakan lagi di grup. Ini contoh lainnya ya, seperti itu. Ini juga di penghitungan kadar vitamin C ya di dalam minuman ringan. Jadi titrasi ini banyak sekali fungsinya ya. Misalnya kita ingin menghitung kadar asam misalnya di dalam minuman atau di dalam makanan, di dalam seperti itu, atau di dalam misalnya ekstrak buah atau jus buah itu bisa dihitung seperti itu ya. Paling banyak ini digunakan di dalam ini farmasi makanan ya, seperti itu. Farmasi makanan dan minuman ya. Nah, itu untuk titrasi ya, seperti itu. Oke, nanti untuk video praktiknya nanti akan saya tampilkan di video yang kedua untuk bagaimana sih proses titrasi seperti itu. Oke, terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih yang sudah menyimak ya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata. Kalau ada yang belum dipahami silakan didiskusikan di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.